Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Pak. Alhamdulillah, sebelum belajar mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, siapa yang tidak hadir hari ini? Ada semua berarti ya. Ya, hari ini kita akan mempelajari materi meneladani para ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. Ulama adalah orang yang memiliki ilmu agama Islam yang mendalam. Ulama berperan sebagai pendidik, pembimbing, dan penyebar ajaran Islam. Ulama menjadi teladan dalam kehidupan masyarakat. Yang berdalil sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah para ulama. Ulama adalah orang yang memiliki ilmu agama Islam yang mendalam, memiliki peran penting dalam membimbing masyarakat dan menyebarkan agama Islam. Dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwa orang yang benar-benar takut kepada Allah adalah para ulama. Masuknya Islam ke Indonesia yaitu dari perdagangan, pernikahan, pendidikan, dakwah para ulama, seni, dan budaya. Penyebaran Islam dilakukan secara damai, bijaksana, menghargai budaya lokal. Nah, para ulama itu ada 6: menyebarkan ajaran Islam, mendirikan pesantren, membimbing masyarakat, menjadi penasehat kerajaan, mengembangkan pendidikan agama Islam, menjaga persatuan umat. Wali Songo yaitu Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kudus, Sunan Giri, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Perannya ialah menyebarkan Islam di Pulau Jawa, menggunakan pendekatan budaya dan seni, mengajarkan akhlak dan toleransi. Yang pertama yaitu Sunan Kalijaga, dengan keteladanan berdakwah melalui wayang dan seni, menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat, yang dipahami untuk masyarakat, menghargai budaya lokal, mengajarkan Islam dengan santun. Nilai teladannya ialah kreatif, bijaksana, dan toleran. Sunan Kalijaga berdakwah menggunakan seni wayang dan budaya masyarakat. Beliau mengajarkan bahwa dakwah bisa dilakukan dengan cara yang santun dan kreatif. Dan yang kedua, Sunan Ampel, perannya ialah mendirikan pesantren Ampel Denta, mengerjakan akhlak, mengajarkan akhlak dan ilmu agama, membimbing para santri menjadi pendakwah, disiplin, bertanggung jawab, dan peduli pendidikan. Sunan Ampel mendirikan pesantren dan mengajarkan ilmu agama kepada para santri. Beliau menunjukkan pentingnya pendidikan dalam menyebarkan Islam. Strategi dakwah yaitu pendekatan budaya, pendidikan pesantren, keteladanan akhlak, dakwah secara damai, pendekatan sosial masyarakat. Hasil dakwah ialah
Islam berkembang luas di Indonesia, terbentuknya masyarakat yang religius. Strategi dakwah para ulama dilakukan dengan pendekatannya budaya, pendidikan, dan keteladanan akhlak. Karena itulah Islam berkembang pesat di Indonesia. Ulama memiliki peran besar dalam penyebaran Islam di Indonesia. Penyebaran Islam dilakukan dengan damai dan bijaksana. Banyak sikap ulama yang dapat diteladani dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sekarang kita akan masuk ke kegiatan diskusi. Kelas dibagi menjadi 2 kelompok, masing-masing terdiri dari 3 orang. Kelompok 1 duduk di sebelah kanan, dan kelompok 2 duduk di sebelah kiri. Oke, kelompok 1, Bapak ingin bertanya, menurut kalian mengapa para ulama berhasil menyebarkan Islam dengan damai? Ya Pak, Oke, karena para ulama itu menyebarkannya dengan baik dan melalui budaya masyarakat Indonesia. bagus sekali jawabannya. Selain itu, para ulama juga tidak memaksa masyarakat sehingga masyarakat merasa nyaman menerima ajaran Islam. Oke, untuk kelompok 1, sikap apa yang dapat kita teladani dari para ulama? Ya, Pak, kita bisa meneladani sikap ulama itu dari sikap sabar, bijaksana, dan jujur Pak. Oke, benar sekali. Sikap itu sangat penting diterapkan di sekolah maupun di rumah. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya bertanya Pak, kenapa sih Sunan Kalijaga itu bukan wayang berdakwah? Karena pada saat itu masyarakat Jawa sangat menyukai seni wayang. Sunan Kalijaga menggunakan budaya yang sudah dikenal masyarakat agar dakwah Islam lebih mudah diterima oleh masyarakat sekitar. Apakah penyebaran dakwah itu harus selalu ceramah? Dakwah itu nggak harus ceramah. Dakwah itu bisa dilakukan melalui perilaku baik, pendidikan, seni maupun membantu sesama. Oke Pak, terima kasih. Oke, sekarang untuk kelompok kedua. Oke, untuk kelompok kedua, menurut kalian apa peran penting ulama dalam kehidupan masyarakat? Saya Pak, Oke, ulama mengajarkan agama, lalu membimbing masyarakat dan menjadi teladan. ya sangat baik. Ulama juga membantu masyarakat memahami ajaran dengan benar. Bagaimana cara kalian meneladani perjuangan para ulama di sekolah? Saya Pak, cara meneladani ulama itu seperti kayak dari belajar, menghormati guru, dan menghormati teman. Ya, jawaban yang bagus sekali. Oke, apakah ada yang ingin ditanyakan? Sebelumnya saya izin bertanya, Ya, mengapa Islam cepat berkembang di Indonesia? karena penyebaran Islam dilakukan dengan damai, menghargai budaya lokal, dan para ulama memiliki akhlak yang baik. Lalu apakah pesantren sudah ada sejak zaman Wali Songo atau tidak? Ya, salah satu pendidikan Islam pada masa itu ialah pesantren yang didirikan para ulama seperti Sunan Ampel. Oke, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Oke, baik anak-anak, dari pembelajaran ini kita mengetahui bahwa ulama memiliki peran penting
dalam penyebaran Islam di Indonesia. Kita juga belajar bahwa dakwah dapat dilakukan dengan bijaksana, santun, dan menghargai budaya. Karena ulama memiliki peran besar dalam penyebaran Islam di Indonesia, penyebaran Islam dilakukan dengan damai dan bijaksana. Banyak sikap ulama yang dapat diteladani dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sudah selesai pembelajaran kita pada pagi hari ini, materi pada hari ini. Mari kita tutup dengan baca doa. Berdoa dimulai. Oke, terima kasih banyak pada materi pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.